Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunnah harian Rasulullah yang mengajarkan dari mulai cara mengambil beras Mhm, ketika mau dimasak, ada bacaannya. Dan mhm. Oh. saat mencuci pakaian suami, jangan diperas saat menjemur katanya Ustaz. Karena Ah. tetesan air yang jatuh itu pahala untuk istri. Masya Allah. Karena hal ini adalah ada yang mengajarkannya Ustaz kepada saya, tapi saya masih ragu untuk untuk mengamalkannya. Ya, Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Ya, Pertanyaan pertama tentang masak beras, iya. Sat. Masak beras Sama nasi nyuci, ya. masak dan mencuci. Iya, Iya, ada ada bacaan khusus bacaannya. nggak nih, Sat? Biasanya kan kewajiban seorang istri itu kan ada 3 biasa yang disingkat oleh ustaz-ustaz kita ya. Iya. 3R ya. Iya. Ya kan? Kasur, sumur, dapur. Ya. Iya betul. Ya kan? Kasur, sumur, dapur. Heeh. Nah, yang dipertanyakan cuma 2 ya. Iya, Dapur ini sama sumur. Sumur. Iya. Kalau kasur nggak ditanya ya. Kasur Bagaimana sunnah-sunnah ya Iya, nanti. betul. Oke, jadi kalau dia sunnahnya untuk memasak itu dalam bentuk ketika mengambil berasnya ada bacaannya, oh itu memang nggak ada sunnahnya. Dalam Nggak ada. bentuk memang sunnah Rasulullah seperti itu nggak Khusus ada. gitu ya. Khusus seperti itu nggak ada. Begitu juga tadi untuk memeras pakaian itu Mm. tidak harus diperas, biarkan aja dia menetes karena tetesannya itu akan Menjadi pahala. gitu ya. Yang seperti itu, apalagi tambah lagi ada bacaan-bacaannya ya. Oh, iya betul. Yang seperti itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah. Tidak ada Tidak ya. ada. Mm-mm. Itu setahu saya itu adalah pelajaran tasawuf dan tarekat ya. Iya. Mm-mm. Dan orang tua kita dulu-dulu pun seperti itu. Ya, dalam bentuk adab dia. Iya Dalam betul. bentuk adab. Dan dalam bentuk adab seperti itu yang diingat. Tapi kalau sunnahnya tidak. Nah, jadi jangan diyakini itu sunnah Rasulullah ya, jangan. Iya. Kalau dia diyakini, bahkan diamalkan, diajarkan kepada orang lain, bahkan kalau ada orang tidak melakukan itu, agak apa kita sama dia gitu ya, agak sinis kita sama dia, itu sudah masuk bidah. Itu Oh jelas. begitu. Karena nanti masalah bidah itu lawan dari sunnah, dia ada apanya, ada ikatannya dia. Ikatannya itu menganggap salah satu menyebabkan sesuatu itu menjadi bidah, dia ada keyakinan. Itu dari Nabi. Kalau tidak ada keyakinan, itu tidak masalah. Contoh begini, habis sholat, Iya. salam, itu kan zikir. Ya. Tapi kadang-kadang habis sholat kita nengok HP. Aha. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Boleh. 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 Iya. Tapi kalau ada yang menganggapnya gitu, sunnah dia bilang. Oh itu ini nggak nggak boleh. boleh. Membuat hukum Iya kan? sendiri. Sunnah hukumnya habis sholat Megang HP. 5 waktu salam nengok HP. Aha. Ya dia jelas orang nggak ada kok. Tapi kalau dia lakukan itu tanpa ada keyakinan seperti itu, boleh nggak? Boleh kan? Iya Boleh. boleh. Contoh misalnya kalau dia ngambil beras, dia baca Bismillah atau dia sambil baca ayat, boleh nggak? Boleh, Sat. Ya boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau dia yakini itu adalah sunnah Rasulullah, contoh Rasulullah, apa yang terjadi? Itu yang Itu nggak nggak boleh. Nggak boleh, itu jadi bidah. Iya betul, karena Rasulullah tidak mencontohkan yang itu begitu ya San. Jadi gitu nggak dia. boleh kita yakini itu ya. Jadi dia ada sebuah keyakinan dia nanti yang membuat itu jadi apa? Jatuh ke dalam bidah. Oke. Masya Kalau Allah. yang dia dalam hal bentuk yang masih boleh dilakukan ya. Iya betul betul. Maksudnya yang seperti itu. Kan boleh-boleh aja ngambil beras kita membaca selawat, boleh kan? Iya boleh. Mencuci, memeras baca selawat, boleh kan? Boleh. Tapi kalau keyakinan, begitulah sunnah Rasulullah yang diajarkan Rasulullah. Oke. Enggak ada. Tapi kalau misalnya begini Ustaz, melakukan hal-hal seperti itu yang kegiatan sehari-hari dengan baca salawat atau amal-amalan bacaan-bacaan baik lainnya dengan tujuan agar diberkahi Pak Ustaz. Kan kadang orang seperti itu. Betul. Dia mengambil beras itu supaya nanti makannya itu berkah, enak, sehat ya. gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Seperti itu boleh. Boleh saya. Boleh. Tapi itu kan dalam bentuk amalan pribadi dia. Oh begitu. Jadi dia ada amalan pribadi, tapi ingat, biasanya orang-orang seperti itu sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Oh karena masih banyak yang lain. Itu kembali lagi ke bahasan Itu kita. dia. Sunnah-sunnah yang jelas dibilang Rasulullah itu masih banyak yang harus Masih diamalkan. banyak. Oke. Sebenarnya kalau, ya makanya saya sering bilang, sebenarnya kalau seseorang itu tahu sunnah Rasulullah, lengkap dia akan mencukupkan itu. Nggak akan dia tambah-tambah lagi itu. Tapi masalahnya, karena dia nggak tahu. Oh jadi mencari begitu.